Semakin panas, semakin menegangkan. Semakin kita dibawa ikut merasakan jika berada di dalam posisi terpojok disalahkan atas semuanya. Bahkan jaksa dan pihak kepolisian kini mencoba memojokkan dan menjebak Hyun-soo agar mau mengakui pembunuhan yang tidak pernah ia lakukan. Tapi untunglah masih ada orang baik, yakni pengacara Shin. Walaupun di episode ini kaitannya dengan Hyun-soo benar-benar sudah berakhir. Selain itu, di dalam lapas pun, Hyun-soo yang mulai terancam dengan Doo-sik kini mendapat bantuan dari sang harimau lapas, Do-ji-tae. Menarik bukan? Oke, sebelum kita masuk sinopsis episode 3 dan 4 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Akhirnya Hyun-soo dimasukkan ke penjara selama masa persidangan bersama dengan Doo-sik, yang bertemu dengannya di kantor polisi sebelumnya. Kondisi di dalam penjara ini sungguh menyeramkan bagi orang yang belum terbiasa masuk ke dalamnya seperti Hyun-soo. Apalagi kondisi tertekan dan frustasi dari tahanan lain cukup mengganggu. Nah, di sisi lain, pengacara Shin mendatangi orang tua Hyun-soo untuk memberitahu biaya yang akan dimintanya. Namun ia yang awalnya berniat meminta $90.000 malah mengurungkan niatnya karena melihat rumah Hyun-soo yang begitu sederhana. Apalagi ayah Hyun-soo masih saja tetap mengeluh dengan harga murah. Hingga untuk kesekian kalinya pengacara Shin menurunkan jasanya menjadi hanya $50 saja karena merasa kasihan dengan keluarga Hyun-soo. Kemudian Shin balik memperlihatkan Hyun-soo yang mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi penjara. Rupanya Doo-sik yang masuk penjara bersamanya adalah seorang residivis yang berkali-kali masuk penjara hingga penjara bagai rumah kedua baginya. Di sana Doo-sik langsung menjadi ketua bagi para anak buahnya yang sudah menunggu di penjara. Dan dia dijuluki sebagai serigala penjara karena memiliki banyak kawanan seperti hewan serigala. Lalu ada lagi orang kuat lainnya, yakni Do-ji-tae yang dijuluki sebagai singa penjara karena kekuatan yang dimilikinya. Rekan satu kamar Hyun-soo yang depresi ternyata adalah objek buruan serigala penjara Doo-sik. Pria itu setiap hari selalu disiksa hingga babak belur, hingga membuat Hyun-soo merasa kasihan kepadanya. Tapi pertolongan Hyun-soo justru malah melibatkannya dengan masalah besar karena Doo-sik tidak menyukai tindakan Hyun-soo tersebut. Tapi untunglah Doo-sik yang akan menghajar Hyun-soo malah dilarang oleh Do-ji-tae. Lalu tak lama berselang di TV jaksa mengumumkan kejahatan Hyun-soo. Dan berita ini didengar oleh seluruh penghuni lapas yang langsung melihatnya dengan tatapan sinis. Hyun-soo pun langsung menelepon pengacara Shin untuk menjelaskan situasi. Dan usai menjelaskannya kepada Hyun-soo, pengacara Shin langsung bertindak mengatakan kepada wartawan kalau hal yang dikatakan jaksa belum sepenuhnya benar karena hanya berdasarkan bukti secara tidak langsung saja. Lalu Shin balik ke penjara di mana Hyun-soo diam-diam diculik oleh tahanan lain dan disiksa di tempat terpencil. Hal ini dilakukan karena memang seperti kebanyakan penjara di seluruh dunia ini, napi akibat kasus pemerkosaan dan pembunuhan biasanya dianggap sebagai orang paling biadab dan pantas untuk disiksa. Nah, sebenarnya ada lagi sih yang lebih hina dari kasus tersebut, yakni pembunuhan dan pemerkosaan, tapi korbannya adalah anak-anak. Itu sangat dibenci di penjara, yakinlah. Dan hal ini pun berlaku di penjara-penjara Indonesia juga ya. Pengacara Shin mencoba menyelidiki sendiri TKP kejadian, dan dia menemukan beberapa barang yang mungkin bisa dijadikan bukti karena barang tersebut bukan milik Gukwa. Lalu ia pun menemui kepala polisi Sang-bum untuk sekedar berdiskusi apakah Hyun-soo bersalah. Dan kali ini pemikiran Sang-bum berubah dan dia benar-benar yakin kalau Hyun-soo adalah pelakunya. Apalagi selain Hyun-soo yang bertindak mencurigakan, ia juga menemukan foto masa remaja Hyun-soo yang mencekik patung atau boneka bedah pentom yang dapat menggambarkan kalau Hyun-soo memiliki ketertarikan akan kekerasan. Nah, di sisi lain kasus Hyun-soo menggemparkan seluruh Korea. Hingga kasus ini didengar oleh Park Mi-kyung, ketua lembaga bantuan hukum kelas atas Bumhan. Mi-kyung mengundang orang tua Hyun-soo untuk datang ke kantornya yang sangat besar dan terlihat meyakinkan. Apalagi Bumhan memiliki banyak koneksi karena para pengacaranya adalah pensiunan jaksa. Seketika orang tua Hyun-soo pun langsung terpengaruh dengan Mi-kyung untuk mengganti pengacara mereka. Apalagi Mi-kyung menawarkan jasanya secara gratis alias sukarela. Dan hal ini pun langsung dikabarkan kepada Hyun-soo di penjara. Namun Hyun-soo yang merasa sudah nyaman dengan Park Shin tidak bisa menolak orang tuanya karena orang tuanya berpikir soal uang. Dan tak lama setelah telepon pengacara Shin mendatanginya, pria itu membawakan celana dalam baru dan juga membuatkannya rekening atau uang untuk di dalam penjara. Jelas kebaikan ini membuat Hyun-soo semakin tidak enak
namun dia tetap mengatakan kalau orang tuanya sudah mengganti jasa pengacara lain. Dan hal ini pun membuat pengacara Shin jengkel dan dia langsung mendatangi kantor Bumhan. Namun dia yang hendak menabrak Mi-kyung malah gagal karena para staf melarangnya untuk bertemu dengan alasan klasik, yakni Mi-kyung sedang sibuk. Di kantin, anak buah Ji-tae menghajar seseorang yang kedapatan memiliki rokok. Rupanya Ji-tae sang singa adalah orang yang memonopoli perdagangan di penjara, terutama rokok, ponsel, dan narkoba. Jadi tidak ada orang lain yang bisa menjualnya selain dia. Jadi Ji-tae akan menghajar orang yang menjual ataupun yang membeli secara ilegal tanpa izin darinya. Lalu Ji-tae yang tahu Yunsu menjadi saksi mata transaksi rokok, memanggilnya untuk menanyakan siapa penjual yang sebenarnya dari beberapa orang yang ada di hadapan Yunsu. Dan karena terpaksa, akhirnya Yunsu menunjuk penjual tersebut. Nah, sebenarnya beberapa kali Yunsu ini diundang oleh Ji-tae ya, karena Ji-tae terlihat sangat tertarik dengan Yunsu tanpa tahu apa yang ada di pikirannya. Lalu Ji-tae pun mengajak Yunsu ke kamarnya untuk berbicara empat mata. Dia menawarkan bantuan sebagai balas budi telah memberitahu penjual ilegal di penjara tersebut. Tapi Yunsu menolak karena ia berpikir dia akan segera bebas. Lalu Shin melompat ke saat Yunsu tidur di kamarnya. Dia heran kenapa suasananya begitu hening, dan rupanya teman satu selnya yang biasanya berisik telah tewas gantung diri. Anehnya Yunsu yang tak tahu apa-apa ini malah tiba-tiba ketakutan dan panik lalu berusaha lari dari penjara. Dan jelas ya, karena penjara ini ketat, Yunsu pun akhirnya tertangkap dan dimasukkan ke sel hukuman isolasi. Dan di sebelahnya ternyata dikurung juga Dusik, karena dialah pembuli rekan sekamar Yunsu. Dusik sendiri menjadi dendam karena ia mengira yang melaporkannya adalah Yunsu. Polisi Sang Bum bertemu dengan jaksa. Mereka berupaya menjebloskan Yunsu ke penjara dengan menggunakan metode pengakuan di mesin kejujuran poligraf. Esok harinya, Sang Bum langsung menjemput Yunsu dan membawanya ke kantor kejaksaan untuk menawarkannya tes di depan mesin poligraf. Dengan iming-iming, hasil tes bisa mempengaruhi pemikiran publik agar tidak terlalu menyalahkannya. Dan Yunsu pun akhirnya mau melakukannya. Padahal kedua orang itu sedang berusaha mencari bukti pengakuan dari Yunsu ya. Lalu sebelum tes itu dimulai, polisi Sang Bum menelpon pengacara Shin untuk meminta persetujuan darinya. Tapi pengacara Shin menolak karena dia tidak lagi menjadi pengacara digantikan oleh Mi-kyung. Lalu jaksa pun menelpon Mi-kyung dan Mi-kyung yang protes kenapa tanpa persetujuannya. Dijawab oleh jaksa karena dia tidak tahu Yunsu telah mengganti pengacaranya. Kemudian ketika tes akan diadakan, pengacara Shin mendatangi istrinya yang bekerja di badan forensik hanya untuk dapat masuk ke dalam ruang poligraf. Karena tes poligraf Yunsu akan diadakan di gedung tersebut. Sedangkan di sisi lain, polisi Sang Bum mulai berbuat curang. Sebelum tes poligraf, ia sengaja mengajak Yunsu melihat jenazah korban agar Yunsu panik dan tekanan darahnya naik. Belum lagi Sang Bum juga melarang Yunsu menggunakan alat inhaler asmanya yang dimaksudkan agar tubuh Yunsu tetap dalam keadaan cemas dan panik. Dan ternyata jebakan juga tidak hanya sampai di situ. Sebelum tes diadakan, di depan meja Yunsu ditaruh alat inhaler asmanya. Ini dimaksudkan agar ketika Yunsu menjawab pertanyaan yang membuat tekanan darahnya naik, ia menjadi tidak tenang dan semakin menginginkan alat pernafasannya tersebut. Dan benar saja, strategi Sang Bum dan jaksa itu pun berhasil karena suhu tubuh Yunsu semakin tinggi saat menjawab pertanyaan tersebut akibat tekanan darahnya yang tinggi, yang nantinya hal ini akan mereka gunakan sebagai indikasi kebohongan dari setiap jawaban Yunsu. Tapi untunglah di sana ada pengacara Shin yang langsung menghentikan proses poligraf tersebut. Apalagi ia tahu itu hanya jebakan karena tes poligraf tidak akan relevan jika yang ditesnya mengidap penyakit asma. Yunsu yang hampir disiksa Dusik lagi-lagi diselamatkan oleh Ji-tae. Rupanya Ji-tae memanggilnya karena ingin mensupportnya dengan memberi buku tentang peradilan sebelum sidang Yunsu diadakan kembali. Ji-tae juga sengaja memberi Yunsu kacamata agar memberi kesan kalau Yunsu adalah orang baik di persidangan. Di sisi lain, pengacara Shin kembali menyelidiki kasus kematian Gokwa. Dan dari barang yang ditemukan di rumah Gokwa, dia pun menyadari kalau barang tersebut milik dari saudaranya. Lalu dia juga mencari tahu dari gambar Instagram Gokwa yang sempat tersorot gambar fentanyl. Nah, karena ini adalah obat yang harus berdasarkan resep dokter, detektif Shin juga mencari petunjuk tentang klinik tempatnya mendapatkan resep. Yang diketahui, klinik tersebut bernama Maum Pyeonhan. Dan setibanya di klinik tersebut, dengan sedikit ancaman, akhirnya dia mendapatkan data obat milik Gokwa selama 3 tahun terakhir. Nah, sedikit penjelasan,
kalau fentanyl adalah obat untuk meredakan nyeri yang hebat, seperti akibat kanker ataupun operasi. Obat ini juga bisa digunakan sebagai obat bius atau obat tambahan untuk meningkatkan efek obat bius saat operasi. Sidang dengan agenda pengabsahan penahanan pun dimulai. Jaksa mulai menuntut Yunsu atas dasar bukti yang sudah ada agar dia mulai disahkan dalam penahanan, dan pengacara pun mulai membelanya sebagai formalitas. Nah, dalam pembelaan ini, pengacara Mikyung mencoba menunjukkan sisi tertekan dari Yunsu, yang di tubuhnya banyak sekali bekas luka karena mendapat banyak sisaan dari napi lain. Namun sayang, jaksa langsung dapat menyelanya dengan memberikan bukti dari petugas lapas kalau luka yang didapatnya akibat Yunsu yang mencoba kabur. Nah, Yunsu pun tak bisa mengelak lagi karena memang dirinya juga sempat mencoba kabur. Namun sayang, saat dirinya mencoba menjelaskan lukanya, karena ada faktor lain selain hukumannya mencoba kabur, Yunsu malah gugup dan perkataannya selalu dipotong. Hingga hakim pun akhirnya memutuskan untuk mengesahkan penahanannya. Detektif Shin yang sempat kesal akhirnya atas dasar hati nurani kembali membantu Yunsu, walaupun sedikit didasari oleh uang. Berkas obat-obatan dari korban yang didapatnya sebelumnya diberikan kepada pihak Mikyung dengan meminta imbalan $100 per lembar. Dan berkas itu pun diterima dengan baik oleh Mikyung dengan langsung mendatangi jaksa esok harinya. Nah, dalam pertemuan itu, Mikyung ternyata malah memakai berkas tadi untuk menego hukuman Yunsu dan bukannya berusaha untuk membela demi bebasnya Yunsu. Ia menego hukuman 8 tahun atas pasal pembunuhan tak sengaja. Namun jaksa yang bersikeras menuntut 17 tahun penjara akhirnya luluh dengan kesepakatan hukuman 10 tahun penjara saja. Tapi sebagai syaratnya jaksa meminta agar Mikyung membujuk Yunsu mengakui pembunuhan itu dan tidak mengajukan banding lagi nantinya. Dan kesepakatan ini pun akhirnya sampai ke telinga detektif Shin. Yunsu yang diminta mengaku oleh pengacara Mikyung membuatnya dilema. Apakah dia harus mengaku ataukah tetap pada pendiriannya? Apalagi teman-temannya di penjara menyarankan untuk mengambil saran dari Mikyung tersebut daripada harus menolaknya, karena itu merupakan keputusan terbaik di tengah sulitnya Yunsu untuk menang dengan segala bukti yang ada. Sedangkan di sisi lain, jaksa mengutarakan keputusannya kepada kepala polisi Sangbum. Namun Sangbum yang ingin keadilan ditegakkan dan yakin kalau Yunsu bersalah, berharap Yunsu dihukum dengan hukuman yang sesuai. Kemudian hari pun berganti. Kini waktunya persidangan Yunsu kembali digelar. Sebelum sidang dimulai, Mikyung menemui Yunsu untuk meyakinkan keputusan yang mereka sudah buat, yakni Yunsu harus mengaku di persidangan. Dan setelah Mikyung pergi, kini gantian pengacara Shin mendatanginya. Ia mengatakan kalau keputusan yang diambil Mikyung sangatlah bagus dan memang mayoritas pengacara akan mengambil keputusan yang sama, karena itu adalah yang terbaik bagi sang terdakwa. Dan Yunsu pun bertanya, jika detektif Shin ada di posisinya, apa yang harus ia lakukan? Dan dijawab kalau jika ia dalam posisi Yunsu, maka detektif Shin akan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku yang membunuh Gukwa? Sebelum persidangan dimulai, hakim meminta waktu karena terdakwa ingin mengambil kesempatan tersebut untuk mengakui kejahatan sebagai ganti kesepakatan banding. Hakim pun menanyakan apakah hal itu benar dan apakah tanpa paksaan. Lalu Yunsu menjawab, iya, tanpa paksaan. Dan sidang pun dimulai seperti biasa dengan jaksa yang memberi tuntutannya. Di sini jaksa juga meminta penjelasan kejadian pada malam sebelum kematian Gukwa. Dan hal ini malah dijelaskan oleh pengacara Mikyung dengan terperinci, sampai akhirnya hakim bertanya lagi. Untuk terakhir kalinya, apakah Anda membunuh Gukwa? Pertanyaan ini pun membuat Yunsu mengingat kejadian pada malam bersama Gukwa, dan dengan tangisannya, ia malah membuat keputusan yang tak terduga. Di luar kesepakatan, Yunsu malah kembali menolak untuk mengakui kalau dia sudah membunuh Gukwa. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.